Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengerti bahwa hidayah merupakan bentuk terbukanya mata, telinga, akal, dan hati untuk menerima dan memahami kehendak Allah, maka sebenarnya ada dua bentuk hidayah. Yang bisa disebut pertama adalah hidayah perangkat. Bahwasanya mata kita itu adalah sebuah perangkat. Begitupun telinga kita itu adalah sebuah sarana. Akal kita juga merupakan perangkat. Demikian pula hati kita. Baik mata, baik telinga, baik akal maupun hati itu adalah merupakan perangkat internal yang menjadi modal baik jin maupun manusia untuk menangkap kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah menyatakan kenapa Allah memasukkan manusia dan jin ke dalam neraka, ya sebabnya karena semua perangkat ini tidak diberdayakan untuk kepentingan tersebut. Kita menemukan di surah Al-A'raf Allah jelaskan walaqad dzara'na li jahannam. Sungguh banyak yang kami jebloskan ke dalam neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins. Banyak kalangan jin dan manusia, alasannya lahum qulubun la yafqahuna biha. Bahwasanya mereka memiliki hati namun tidak dimanfaatkan untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yun, mereka juga punya mata la yubsiruna biha. Mereka tidak memakai untuk melihat fakta-fakta kebenaran yang Allah kehendaki. Walahum adhanun, mereka juga punya perangkat berupa telinga, la yasma'una biha. Mereka juga enggak gunakan untuk memahami dan mendengar petuah-petuah Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu semua yang tidak memberdayakan perangkat internal mereka berupa mata dan telinga ini untuk memahami Allah dan Rasulnya, ulaika kal an'am. Mereka itu disetarakan dan diserupakan dengan hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih tegas Allah menyatakan orang-orang yang gagal memahami hidayah dari kaum kafir maupun musyrik dan munafik itu jauh lebih rendah dibanding kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain hidayah ya, perangkat yang kita sebut hidayah internal pada diri manusia, ada hidayah eksternal. Hidayah eksternal inilah yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan hidayah dengan beragam cara, termasuk kemudian dengan perumpamaan seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathala. Sungguh Allah tidak pernah malu untuk mengangkat perumpamaan. Perumpamaan misalnya kayak lalat ataupun seperti yang disebutkan sebelum ini di surah Al-Baqarah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Perumpamaan orang munafik dan orang kafir itu sebagai layaknya orang yang gelap gulita lalu berusaha mencari cahaya berupa api. Falamma adaa'at ma haulahu, ketika cahaya menerangi sekitarnya lalu mereka kemudian berusaha berjalan. Artinya apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dengan Quran yadriba mathalan, dengan cara mengungkapkan beragam contoh agar manusia bisa mengerti keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan. Allah tidak pernah malu mengangkat perumpamaan. Ma ba'udah, ya, misalnya seperti nyamuk, kama fauqaha, ataupun yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari itu. Karena apa? Itulah cara Allah menghubungkan antara sesuatu yang abstrak
berupa masalah gaib dengan masalah-masalah yang tampak oleh mata, ya tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menjelaskan. Lalu ya, dengan perumpamaan ini yahdi bihi katsira, banyak orang-orang mendapatkan hidayah walaupun di pihak yang lain, wa yudillu bihi katsiran, banyak pula orang yang gagal mengerti Allah dan Rasulnya. Allah hanya menyatakan fa ammal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka akan mengerti bahwa perumpamaan yang disebutkan oleh Allah persis seperti yang mereka pahami, maka dengan demikian mereka nyatakan ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, adapun mereka-mereka yang tertutup mata, telinga, hati dan akalnya, mereka kritis. Madza aradallahu bihadza mathala, lalu apa mau Allah dengan semua perumpamaan ini? Artinya apa? Secara karakter antara orang yang terbuka menerima hidayah yang kita sebut dari orang bertakwa dibanding dengan orang-orang yang tertutup, layaknya orang kafir, munafik dan semua yang musyrik, memang menjadi sebuah kenyataan bahwa Quran akan membuktikan siapa yang bertakwa, dan dengan Quran pula terbukti siapa yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mau mengingatkan, liyuhiqqallahu al-haqqa bikalimati, Allah akan menjelaskan kebenaran dengan firman-Nya, wa yubtilal batil, dan Allah pun mau membuktikan siapa yang salah. Maka ketika Fathu Makkah datang, Allah katakan laqad ja'al haqqu, sungguh kebenaran sudah datang, wa zahaqal batil, dan kebatilan pun lenyap. Innal batila kana zahuqa, sungguh kebatilan itu memang pantas untuk dilenyapkan. Artinya apa? Pergumulan antara hak dan batil itu adalah sebuah tabiat kehidupan yang pasti menjadi episode yang senantiasa menghiasi sejarah kemanusiaan. Karena dunia ini hanyalah tempat eksistensi bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan upaya untuk eksis dari mereka-mereka yang menolak hidayah. Jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tidak berbicara tentang menang kalah. Karena bagi siapapun yang mendapatkan hidayah, tidak ada kata kalah. Tidak ada istilah kalah. Karena sekalipun kita sendiri, namun kita berada pada kebenaran, maka tidak ada yang mampu menyesatkan kita. Demikian pula ketika kita sudah memilih jalan ketertutupan berupa kekufuran, lalu kemudian kita ogah untuk menerima nasihat, baik petua Allah, petua Rasulnya, petua para pewaris para nabi, maka na'udzubillah, kita akan tetap eksis hanya seperti hewan dan dunia binatang. Ya, karena hidayah menetapkan bahwa dengan taufik maka manusia akan meningkat ke level malaikat, dan dengan kehilangan hidayah manusia akan terjatuh ke level binatangan. Karena yang membedakan manusia dengan hewan bukan versi filosof sebagai hayawanun natiq, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan berbicara, tetapi yang membedakannya bukan di situ. Yang membedakan manusia dengan binatang sebagaimana bahasa Allah di surah Al-A'raf adalah hidayah itu sendiri. Dengan hidayah dan taufik dari Allah, manusia kemudian mengarah ke alam malaikat. Namun tanpa hidayah, manusia akan turun ke level binatang. Balhum adall, bahkan mereka jauh lebih. Semoga kita berada di posisi konsistensi malaikat dan kita menjauh dari level kebinatangan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.